Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Qala fayaqulu lahumul mulk. Ini tentang hadis lanjutan kemarin. Kan kata Nabi, "Hei Muaz," kata Rasulullah, "maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau hadis yang memberi manfaat kepada engkau apabila engkau menjaganya." Jadi jaga hadis ni. Tapi kalau engkau menyia-nyiakan hadis ini, maka engkau tidak akan dapat apa-apa. Malahan engkau akan terputus kepada Allah sampai hari kiamat. Panjang hadisnya. Disimak terus oleh Muaz bin Jabal. Kemarin itu baru sampai ke langit yang kelima. Pertama, setiap langit itu ada pintu. Setiap pintu tadi ada malaikat utusan Allah. Langit pertama ada malaikat, langit kedua ada malaikat, langit ketiga ada malaikat, langit keempat sampai ke langit yang ketujuh ada malaikat. Dan dalam hadis kisah Isra Mi'raj juga ada para nabi. Langit yang pertama Nabi Yunus atau Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Musa langit yang keenam, Nabi Ibrahim langit yang ketujuh. Tapi setiap pintu ada malaikat. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan baik sekali, dengan sedekahnya, dengan hajinya, dengan amalan soleh, maka diangkat ke langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama, malaikat mengatakan, "Lemparkan amal itu balik ke wajahnya." Kata malaikat, "Kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi amal orang ini. Rupanya dia beramal soleh itu cuma karena ingin dipuji manusia." Langit yang kedua macam itu juga. Rupanya dia ingin kebanggaan. Langit yang ketiga, langit yang keempat, sampai kepada langit yang kelima. Sampai ke langit yang kelima, amalan dia tadi itu amalan saleh, hajinya, umrahnya, amalan saleh. Seolah-olah amalan itu sudah tingkat yang tertinggi. Langit pertama lulus dia. Diperiksa langit yang ketiga oleh malaikat yang kedua lulus, langit yang ketiga lulus, langit yang keempat sampai ke langit yang kelima. Seolah-olah kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia seperti pengantin baru yang sudah ditunggu oleh sang istri di dalam kamarnya. Sudah akan menikmati lagi ni. Fayaqulu lahum, kata malaikat, "Na qifu wadribu hadzal amal ila wajhihi." Lemparkan lagi amal itu kepada dia. Rupanya tidak jadi diterima amalnya. Padahal sudah akan menikmati amal, rupanya tidak. Kenapa? Karena dia nama ana milqul hasadu innahu kana yahsadu man yata'allam. Dia ni rupanya punya sifat hasad, iri, punya sifat dengki. Wa ya'mal bimithli amalih, dan dia itu sangatlah dengki, sangatlah iri terhadap orang yang beramal, dan itu pun amalan yang tidak ia mampu untuk melakukannya. Maka lemparkan balik, dilemparkan kepada dia. Kemudian ada satu lagi, orang yang beramal dengan amalan yang baik lagi, dengan amalan haji, dengan amalan yang baik.
sampai ke langit yang ke-6. Langit pertama lulus, langit kedua lulus, ini lulus lagi. Pas di langit yang ke-6, kadau isyams, dia ini sudah bercahaya seperti cahayanya matahari, karena orang ini banyak melakukan jihad dan melakukan puasa. Kalau tadi belum jihad, belum puasa, dia cuma sekedar melakukan haji dan umrah saja. Kata malaikat, khaifu wadribu, lemparkan lagi kepada dia. Sesungguhnya Allah tidak mau menerima ibadahnya. Kenapa? Innahu la yarhamu insana qad, dia tidak pernah sayang kepada manusia. Maka hati-hati gitu. Banyak pun amal ibadah kita, kalau tak sayang awak terhadap manusia, ibadah kita takkan diterima oleh Allah. Tak ada guna ibadah kita. Maka itu gunanya hadis pertama musalsal yang mesti harus kita pelajari ketika awal mengaji, awal menuntut ilmu apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sesama manusia mesti harus kita sayangi, walaupun itu orang kafir, mesti ada rasa mahabbah di dalam diri kita. Yarhamukum man fil ard yarhamukum man fis sama. Kita akan disayangi oleh penduduk bumi, dan penduduk langit pun akan menyayangi kita. Maka sifat rahim itu harus ada, sayang itu harus ada. Dunia. Jadi orang ini banyak amalannya. Dia jihad, ya puasa lakukan, haji tiap tahun, umrah tiap tahun, zakat, salat tak tinggal. Tapi ternyata tak ada rasa sayang kepada manusia. Ternyata amalannya itu dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di stop oleh malaikat amalannya tadi. Apa penyebabnya? Karena dia tidak ada sedikit pun rasa sayang kepada manusia. Maka hati-hati itu. Mana yang tak punya rasa sayang kepada manusia, taubat cepat kepada Allah. Apalagi sayang kepada anak-anak, sayang kepada anak-anak yang kecil, itu mesti harus ada. Karena kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mencintai, maka dia pun tidak akan dicintai. Ada orang yang tak punya rasa sayang, tak punya rasa sayang. Orang minta tolong ke dia, cuek aja nih. Orang berhajat kepada dia, acuh tak acuh aja nih. Tak ada rasa sayang sedikit pun. Ni orang ni nanti berapapun banyak amal ibadahnya, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ada di Mesir satu. Mama, kami manggilnya mama. Itu di apa itu? Apa kalau untuk cap paspor ni nambah visa ni, imigrasi. Tak pakai senyum sedikit pun. Kami mahasiswa bilang dia macam malaikat maut. Badannya besar. Dia duduk. Seumur-umur tak pernah, 4 tahun saya di Mesir, tak pernah melihat dia senyum. Jangankan senyum, ketawa pun dengan orang kan ada bekerja sambil bekerja kan bercanda, ketawa. Ini tak ada dong. Gitu aja. Jadi kalau nya tibo ndak mood itu, lah tibo kawan itu di muka shibak itu di muka apa namanya itu? Loketnya itu. Kalau nyo nak suka ke mahasiswa tu, disuruhnya mahasiswa tu ke belakang. Saya nampak betul. Padahal mahasiswa tu dari jam 3 subuh lagi antrian. Kami mah dahsyat. Bayangkanlah berapa negara, berapa ribu orang ingin memperpanjang visa. Jadi pas sampai di dia tu, tengok, ndaknya mama tu suka tu. Yallah, itla barra. Gitu kayak, barra. Keluar. Pada jatahnya, jadi kecil kawan tadi, ambola lama di situ menunggu dari subuh. Kecil, itu gayanya. Maha, amun lama terbayang nama wajahnya tu. Tak ada sayang seketik je dah. Macam mana tu? Ibulah hati sedikit. Di Mesir ada, di Sudan ada lecik tu. Memang tak macam mana. Jadi kata kawan-kawan, macam mana lah mati besok dengan. Mungkin jenuh dia mungkin dengan kerjanya, mungkin itu ke itu aja. Tak dapat jabatan, mungkin kawan dapat jabatan, ini di situ taruh aja. Jadi tak ada senyum. Saya tak pernah tengok dia senyum. Tak pernah. Walaupun kawan kadang mambok halawiyat namanya. Halawiyat ni untuk, ya kalau bahasa kita ni untuk mempelicin lah kalau bahasa kita. Dibawa dia kawan takmiyah, dibawa dia kawan coklat kadang. Khud ya mama. Nyambil nya coklat awak, tapi tak ada minta mukasih dah, syukran dah. Nyambil dia ni ya. Nyenyalah. Campak dia di bawah meja ni tu. Tu kau makan tu sambil saya masih ingat itu. Tak ada rasa yarham, rasa sayang tu tak ada sedikit pun. Tidak akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pernah terjadi di daerah kita begitu juga. Terjadi pernah di Pelalawan ketika ada seorang perempuan ibu-ibu mengikuti mobil bawa kayu banyak itu. Ternyata mobil tadi tak terdaki di hadapan pendakian itu. Kencang truk. Kena ibu-ibu ni. Habis paha ni habis. Paha satu sebelah ni habis. Orang memandang, memfoto, memvideokan sebanyak-banyaknya. Sekitar 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Di videonya. Apa salahnya diangkat, dibawa cepat ke rumah sakit. Minta tolong ibu. Tolong. Tak ada yang mau menolong. Tidak ada. Memang ketika itu tak ada satupun yang punya sifat rahim. Tak ada satupun yang punya sifat rahmah itu. Sayang tu tak ada. Yang memfoto ada, memvideokan ada tu. Kan celaka betul kerja kita ini. Hati-hati antum. Banyak pun amalan antum, jihad pun antum, haji pun tiap tahun tak akan diterima oleh Allah kalau tidak punya rasa rahim. Rahim, rahmah, punya kasih sayang kepada manusia, kepada binatang pun begitu. Tak boleh. Nampak kucing langsung kita pukul. Tak ada rasa rahim kita. Tak akan diterima amal ibadah kita oleh Allah. Wa man ibadillahi asabah bala'ul marbal kana syatimu bihi ana milkur rahmah amarani rabbi ala. Dia seorang hamba yang tak punya rasa sayang. Melihat kawan ditimpa musibah, melihat kawan sakit, melihat kawan dapat bala. Tidak ada. Justru syatim ini dia caci. Justru dia hina orang-orang yang dapat sakit ini. Kan itulah, karena dia tu nakal tu makanya dapat sakit. Itu dia bala tu karena dia gini. Ana milku rahmah fa amani rabbi Allah. Aku ni diperintahkan oleh Allah tidak menerima amalannya. Kemudian ada lagi satu orang yang amalannya lebih lagi daripada amalan orang yang tadi. Salat, puasa, jihad, haji, lebih lagi. Dan ini wara' lagi. Kemudian dia seperti kadari kadawin nahlil wudu kaddu syams. Dia memiliki pula cahaya yang cahaya itu terang. Dan malah dia ini ditemani oleh 3.000 malaikat. Naik langit pertama sukses, kedua sukses, langit ketiga sukses, langit keempat sukses, langit kelima sukses, langit keenam sukses, sampai ke langit yang ketujuh. Ini sudah langit yang ketujuh nih. Berarti orang ni hebat ini. 3.000 malaikat menemani dia. Sampai ke langit yang ketujuh, kata malaikat wadrib lahum, tetap pukulkan amalannya ke wajahnya lagi. Kenapa? Wa yaghfilu wa aghfilu bihi ala qalbih. Aku tahu memang gerak-geriknya itu baik, tapi hatinya ini bermasalah. Waghfilu bihi qalbih, kunci hatinya. Kenapa? Karena dia beramal tidak ada sedikit pun untuk Tuhanku. Tidak ada untuk Allah. Wa innama arada bi'amalihi ghairillahi ta'ala. Dia itu melakukan amalan saleh, haji, puasa, salat, umrah, jihad. Itu bukan untuk Allah. Tapi untuk apa? Rif'atun indal fuqaha. Supaya dia diangkat oleh ulama-ulama ahli fikih. Ini berarti ini kalangan ulama ini. Seorang ulama ini ditemani oleh 3.000 malaikat sampai ke langit yang ketujuh. Tiba di langit yang ketujuh, dilemparkan amalnya balik. Tidak, aku tidak mau, kata malaikat. Aku dilarang oleh Allah untuk menerima amal si fulan ini. Kenapa? Dia beramal bukan untuk Allah, tapi dia beramal untuk dibangga-banggakan oleh ahli fuqaha, supaya dia disebut-sebut, disanjung-sanjung oleh ulama, supaya dia ini dibangga-banggakan oleh kalangan ulama. Ila ghairi kullu amalin lam yakul lillahi khalisa. Maka orang ini melakukan riya. Wala yuqbalullahu amalul mur'i. Dan Allah tidak menerima amalan orang yang riya. Qala wa tus'idul hifdzal bi'amalil amdi minas salah wal zakah wa siyamul hajj. Amalannya salat, amalannya zakat, amalannya haji, amalannya umrah, amalannya baik, amalannya banyak diam, dan dia selalu mulutnya qamat kamit kepada Allah. Tapi fatasayya'ul malaikata samawati wal akta yaqta'u bihil hijabu kulluha illallah. Sehingga malaikat pun menyampaikan dia kepada Allah. Ini orang yang sudah lulus semua langit nih. Sudah lalu lulus semua langit sampai kepada para malaikat, sampai pula kepada Allah. Fayakunu baina yashhadi lahu bi'amalin salih. Ditengokkan dia ini memang orang yang beramal saleh, memang beramal dengan amalan yang baik. Tapi kemudian Allah langsung menjawab. Apa kata Allah?
ana raqibun ala ma fi qalbihi. Aku tahu betul apa isi hati orang ini. Ini sudah tingkatnya para di atas para ulama lagi. Lam yuradini hadzal amal. Dia tidak untuk aku beramal, tapi dia beramal untuk selain aku. Apa kata Allah? Fa alaihi la'nati. Orang ini aku laknat. Fatakulul malaika, kemudian malaikat pun berkata kepada seluruh langit, 7 lapis langit dan bumi. Maka kemudian langit pun mengutuk dan melaknat orang ini. Mendengar hadis itu, hadis itu sampai sana. Mendengar hadis itu, thumma baqiya Mu'az, langsung Mu'az menangis sejadi-jadinya. Jadi tidak ada yang elok amalan itu. Padahal haji, umrah, salat, puasa, zakat, jihad tetap tidak Allah terima karena dalam hati kita masih ada riya. Mu'az menangis sejadi-jadinya. Kuat syadidan, kuat menangis Mu'az. Kata Nabi, wa qala Mu'az qultu ya Rasulullah, kata Mu'az, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau seorang rasul, tidak melakukan dosa, sedangkan saya Mu'az bin Jabal, saya pasti melakukan dosa. Fa kaifa li najatan wal khalasu min dzalik. Bagaimana aku agar selamat daripada yang 8 tadi? Bagaimana aku bisa ikhlas ya Rasulullah? Kata Mu'az kepada Nabi. Langsung Nabi jawab, intadibi, ikuti aku hai Mu'az, wa in kana fi amalika naqsin, walaupun amalan engkau sedikit, walaupun amalan engkau kurang, ikutilah aku ya Mu'az. Ya Mu'az, ikuti aku. Ya Rasulullah, aku mengikuti engkau ya Rasulullah. Apa? Kata baginda Nabi, hafizun ala lisanik. Pertama, supaya kita ikhlas, tidak ada riya dalam hati, tidak bangga dengan amalan, supaya tidak mencaci, supaya selalu ikhlas karena Allah. Pertama diajarkan Nabi, ya Mu'az, hafidhu ala lisanika min waqi'atin fi ikhwanik, jagalah lidah engkau jangan sampai menyinggung saudara engkau. Itu pertama, agar kita ikhlas, jangan kita singgung orang. Jadi kalau kita menyinggung orang, khawatirnya kita hilang ikhlas kita. Daripada siapa saudara kita? Min hamalatil Qur'ana khasah, wabil khusus kepada orang yang penghafal Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai kita hina, jangan sampai kita remehkan orang-orang penghafal Quran. Wahmil dzunubaka, jangan sampai engkau membawa dosa dia kepada engkau, dan jangan sampai engkau bebankan pula daripada dosa engkau kepadanya. Jangan mencacinya, jangan menghina orang hafal Quran. Wala nafsi bizamimihim, dan jangan sampai engkau hinakan diri engkau dengan mencaci mereka. Wala tarfa' nafsaka alaihim, dan jangan engkau sombongkan diri engkau di atas mereka. Ini maksudnya orang-orang yang ahlul Quran ini, para penghafal Quran. Jangan sampai kita hina, jangan sampai kita remehkan dia, dan jangan sampai kita menyombongkan diri di hadapan mereka. Biwada'ihim wala tadkhulu amalid dunya, dan yang kedua, jangan engkau masukkan amalan dunia pada amalan akhirat. Amalan dunia pisahkan dengan amalan akhirat. Apa maksudnya? Kita menuntut ilmu berarti amalan akhirat, tapi jangan mengharap untuk menjadi orang terkenal, jadi amalan dunia. Maka kata Imam Ghazali, wala tadkhul, dan jangan kamu masukkan amalan dunia pada amalan akhirat, atau amalan akhirat engkau campurkan dengan amalan dunia. Kita tujuan pergi datang ke masjid menuntut ilmu, kita tujuan datang ke masjid untuk ibadah, tapi ternyata di dalam itu ada tergores sedikit niat agar dikenal oleh orang. Kita dekat dengan Ustadz Fulan, dengan Buya Fulan, berfoto supaya apa? Orang tahu kalau kita duduk bersama Ustadz Fulan tadi. Kan sudah disebutkan sebelumnya itu. Berarti itu termasuk bagian daripada urusan akhirat, tapi sudah kita masukkan bumbu dunia. Jangan, itu akan hilang ikhlas kita nanti. Kona ya wak sebenarnya kau. Wak lejo Ustaz le minta foto aja lagi. Sehingga kata Ustaz Razi, kadang bukan kita tak mau berfoto kadang ni. Cuma kadang sudah salah pula adab orang ni berfoto ni. Berfoto diambilnya handphone letak muka, awak dirangkulnya katanya. Kadang dah salah adab, kadang awak dirangkulnya.
Kadang kaki awak terpijak dia bagai kata dia. Yalah kurang adab kadang, awak ndak ikhlas kadang. Ya, makanya beliau minta lewat di di pintu Doraemon. An-Nur punya pintu Doraemon, pintu ajaib. Saking ajaibnya lift An-Nur ini membukanya itu pakai Jadi kalau, dan itu sopirnya itu cuman anto yang bisa, antum tak bisa. Antum kalau dah masuk tak bisa keluar lagi. Itu pintu ajaib, pintu Doraemon. Kalau kita takut kita naiknya itu. Takut naiknya. Menutupnya aja membukanya macam tu pula lagi. Kalau orang lift orang kan membuka, apalagi sekarang dah canggih sekarang. Pakai gini saja tangan kita tekan nomor 4 umpama letak aja nomor tangan kita di nomor 4, dia naik ke lantai 4. Kalau di An-Nur enggak bisa pakai kaki kono. Nah, itu nih. Harus pakai pintu ajaib itulah nih. Jadi kadang kurang adab tu nih. Walatan ini dia. Kita memasukkan amalan dunia di dalam amalan akhirat. Amalan akhirat pergi duduk majlis ilmu. Amalan akhirat ingin hadir tabligh akbar. Amalan akhirat duduk ingin mengambil mutiara-mutiara hikmah dari kalam seorang ustaz, seorang ulama. Tapi ada niat dalam hati bahawa setelah ini nanti saya akan berfoto, saya akan masukkan ke status dan pasti orang tahu bahawa saya ikut kajian di An-Nur. Jadi sudah memasukkan unsur dunia ke dalam unsur akhirat. Jangan harap kita akan ikhlas. Itu kata Imam Ghazali. Itu kata Nabi masih dalam hadis ini. Wala tatakabbar fi majlisika, dan jangan sampai engkau sombong di dalam kedudukan engkau. Kalau engkau sombong dalam kedudukan engkau akan mudah menghina manusia. Engkau akan mudah mengecilkan manusia, dan bahwa sesungguhnya manusia itu makhluk yang sama juga dia dengan engkau. Wala tunaji rajulan indaka, dan jangan sampai engkau meremehkan atau mengucilkan atau mengunjurkan, melentarkan kaki engkau ke hadapan manusia, ke hadapan orang lain. Wala tata'adzam 'alan nas, dan jangan sampai engkau pula untuk mengagung-agungkan manusia tapi dengan tujuan agar engkau pun dibalas dengan kebaikan. Jadi ada orang yang ketika manusia dipujinya Syekh Al-Habib fulan, tujuannya agar dia pun nanti dipuji pula oleh Syekh, oleh Habib tadi. Itu juga takkan ikhlas itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dan jangan engkau merobek-robek manusia dengan lidah engkau, sebagaimana maka jangan engkau merobek-robek manusia, merusak manusia dengan lidah engkau. Maka apabila engkau merobek manusia dengan lidah engkau, maka engkau pun akan dirobek-robek oleh kilabun nar. Apa kilabun nar? Anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Dalam neraka, qala Allah Ta'ala nasyita wan nasyitati nashta, hal tadri ma hunna ya Muaz? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan an-nasyitati nashta ya Muaz? Qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Engkau yang lebih mengetahui dengan demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, kilabum finnar, anjing dalam neraka yang merusak, yang mencabut ia akan daging daripada tulang. Dia cabut daging daripada tulang. Itu kerja anjing neraka. Apa maksudnya? Tak faham Muaz. Muaz bertanya lagi, wa bi anta ya ummi ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan ini ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, apabila engkau melakukan seluruh amalan-amalan yang sudah disebutkan itu, maka engkau termasuk orang yang dicabut daging daripada tulangnya oleh anjing dari api neraka. Mana yang sudah disebutkan? Pertama, menghina manusia. Kedua, ria. Ketiga, takabur. Keempat, memasukkan unsur dunia ke unsur akhirat kita. Maka kita akan dicabut daripada daging kita, daripada tulang kita nanti oleh anjing neraka. Maksudnya kalau itu wak kerjakan, berarti kita sudah tidak ada lagi amalan kebaikan kita sama sekali nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyusari ala ma yasarahu Allah. Allah akan memudahkan siapa yang Allah kehendaki. Innama yakfika, hanya saja cukuplah itu tu hai Muaz, cukup itu tu menjadi pelajaran untuk engkau. Jadi bagaimana
an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, engkau hendaknya mencintai manusia sebagaimana engkau mencintai diri engkau. Cintai manusia sebagaimana kita mencintai diri kita. Cintai di sini cintai untuk apa? Umurul ukhrawiyah, urusan-urusan akhirat. Kita sayang diri kita, sayang kita untuk ibadah, ingatkan orang lain untuk ibadah. Kita sayang untuk duduk di majlis ilmu, ingatkan orang untuk duduk di majlis ilmu. Kita sayang agar orang rajin bersedekah. Kita sayang, kita sampaikan kepada orang agar orang itu bersedekah. Kemudian apa-apa yang engkau benci terhadap diri engkau, maka benci pula lah itu terhadap saudara engkau. Awak nak niyo kawan tadi tak salat, kita ingatkan. Kita tak ingin kawan tadi malas duduk di majlis ilmu, kita ingatkan. Kita tak ingin teman tadi luput dalam maksiat, kita ingatkan dia. Itu baru kita termasuk orang yang mukmin kafah. Fa idzan anta ya Muaz, kalau sudah itu engkau lakukan hai Muaz, faqad salamta, dan engkau telah selamat. Itu dia. Jadi kuncinya apa? Sayangi saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri kita. Benci sesuatu perkara yang buruk terhadap teman kita, apa-apa yang kita pun membencinya. Selamat kita hidup di dunia. Jadi pentingnya kita untuk menjaga silaturahmi dengan orang. Faqala Khalid, selesai hadis. Qala Khalid ibn Mi'dan, fama ra'aitu ahadan aktsar tilawati lil Qur'an. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak membaca Al-Quran selain daripada Muaz. Muaz itu paling banyak baca Quran. Di dalam hadis ini, fata'ammal ayyuhar raghib, kata Imam Ghazali, maka pikirlah olehmu hai orang-orang yang suka kepada ilmu. Pikirkanlah olehmu hai orang-orang yang suka menuntut ilmu, pekerjaan-pekerjaan yang sudah disebutkan itu, maka itulah salah satu asbab yang merusak atau menghilangkan ini daripada penyakit khaba'ithun fil qalbi, penyakit daripada kotornya hati. Jadi kata Imam Ghazali, maka pikirkanlah hai para penuntut ilmu daripada perangai-perangai yang sudah disebutkan tadi. Yang buruk jauhkanlah, yang baik maka ambillah. I'lam, ketahuilah hai penuntut ilmu, anna a'zamal asbab fi rusukhi hadhil khaba'is, bahwa sesungguhnya sebab-sebab yang merusak daripada kotoran-kotoran di dalam hati ketika menuntut ilmu. Apa yang merusak hati ketika dalam menuntut ilmu? Al-ajalul mubahah, keinginan untuk menjadi orang yang terkenal, wal munafasah, dan keinginan untuk orang yang menjadi ahli debat. Itu merusak itu. Dua itu. Menjadi orang yang ingin terkenal dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang pandai berdebat. Jadi kita kuasai dalil-dalil semuanya. Hadis tentang kunut kita hafal, hadis tentang zikir jahar kita hafal, hadis tentang salat tarawih 20 kita hafal, hadis tentang talqin mayat kita hafal, hadis tentang tasawuf kita hafal. Kita hafal semuanya. Untuk apa? Untuk nanti berdebat dengan Wahabi. Itu ternyata khaba'is, itu ternyata kotoran hati. Jangan sampai ada niat seperti itu. Wal mubahah, dan penyakit kotoran hati lagi penuntut ilmu adalah mubahah. Mubahah ni ingin disanjung-sanjung, ingin dibangga-banggakan, ingin disebut-sebut. Dia rajin menuntut ilmu, dia selalu hadir di pengajian, dimanapun ustaz tu dia hadir. Keinginan dalam hati tadi ingin berbangga-bangga kepada orang, itu adalah termasuk khaba'is, kotoran di dalam hati bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi bagaimana? Maka jauhilah perangai itu, dan agar engkau terselamatkan daripada menuntut ilmu. Hati-hati, jauhkan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkeinginan menjadi orang yang terkenal, dan jangan sampai menjadi orang yang ingin hebat berdebat. Maka ulama-ulama dulu banyak yang diam-diam kalau duduk mengejelis ilmu, dia diam-diam. Dia diam-diam aja. Tapi kadang tahu juga masyaikh itu. Tahu, ini ada si fulan biasanya ini. Fulan dipanggil duduk di depan. Kadang ada orang yang tak dipanggil duduk di depannya lah langsung duduk di depan untuk membanggakan, saya ini alim nih, saya ini faqih, doktor ini. Di belakang merasa hina, tak boleh.
wa huwa muta'aridun lil halik bisababih. Wanzur ay umurika aham ata'allama kaifiyatal hadri min hadhil muhlikah. Maka sangatlah penting hai penuntut ilmu, engkau mempelajari sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merusak daripada diri engkau, daripada hati engkau, dan untuk merusak daripada akhirat engkau. Antakhudu ma'al khaidin fatatlubu minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wal riya wal hasad wal ujub. Maka engkau perlu juga mengetahui apa-apa yang menyebabkan engkau takabur, apa-apa yang menyebabkan engkau riya, apa-apa yang menyebabkan engkau hasad, iri, dengki. Maka kalau engkau sudah mengetahui itu, maka engkau mengetahui apa-apa yang menghancurkan diri engkau. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Wa'lam anna hadhil khisalu salas. Maka ini pembagian macam yang tiga, itu adalah daripada induknya kotoran hati. Nah, mana dia yang tiga tadi itu? Yang tiga mana? Hasad, kemudian sombong, kemudian riya. Yang tiga itu adalah ibu daripada kotoran hati yang engkau tanam. Maka oleh karena itu, kenapa yang tiga ini bisa? Disebabkan karena satu saja. Apa? Hubbud dunya. Itu dia kuncinya. Jadi kalau awak tidak cinta dunia, sombong tak akan ada. Kalau tidak awak cinta dunia, takabur, apa lagi? Hasad tak akan ada. Kalau tak ada cinta dunia, riya pun tak akan ada. Jadi tiga penyakit itu disebabkan karena satu, apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Kita ni berat, cinta dunia. Awak sampai gini cinta dunia. Cinta dunia tu kita lah cinta dunia. Makan nak lomak, iya nak? Iya. Mobil nak ancak, apa lagi? Baju nak bagus. Pokoknya kita yang kenikmatan dunia kita inginkan. Tu hubbud dunia. Pangkat kalau bisa bertambah pangkat, tambah jabatan, tuhubbud dunia. Itu semuanya yang merusak. Itu yang menyebabkan kita riya, itu yang menyebabkan kita sombong, itu yang menyebabkan kita angkuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pengawal, cinta dunia itu awal daripada setiap yang buruk. Ra'su kulli khati'ah, awal setiap yang buruk itu adalah cinta dunia. Tanya kepada orang yang berhutang, kenapa ibu-ibu berhutang? Kenapa bapak berhutang? Pasti jawabannya cinta dunia. Apa? Untuk membeli oto. Kenapa ibu berhutang? Untuk memperbaiki rumah. Kenapa ibu berhutang? Untuk membeli baju baru. Kenapa berhutang? Untuk membeli kebun sawit. Kenapa? Pokoknya seluruh riba, seluruh maksiat itu disebabkan karena hubbud dunia. Awak tak usah menuduh orang, kita aja dulu. Kita kenapa minjam piti ke bank? Untuk beli mobil. Kalau tak pinjam piti ke bank, tak bisa beli mobil. Membeli mobil tu dunia tak? Dunia, konai. Kita ingin memperbaiki rumah bagus. Uang tak pas, tak cukup untuk memperbaiki. Pinjam ke bank. Untuk apa? Perbaiki rumah. Rumah dunia. Pokoknya hubbud dunia itu puncak dari segala kejahatan. Ini. Bini meminta ke lelaki, bang si anu tu kadang-kadang amehnya bang di tangannya bang. Abang bila temagi amehnya bang. Tak ada ameh. Jadi apa yang bisa bang? Ameh asli ni oh. Apa ameh aslinya? Mu nyebut ke belakang dengan tu ameh asli hangat. Hubbud dunia. Kalau berbicara hubbud dunia ni memang orang-orang sufi memang dahsyat. Maka kata Ki Darussalamdi tadi apa katanya? Kita ni tak sampai ke martabat sufi itu belum sampai kita ke martabat sufi itu belum sampai. Jadi kita ni apa? Muhibbin saja. Pencinta sufi. Kalau sufi itu tak bisa kita sufi. Sufi itu aja puasa Senin Khamis. Sekarang puasa Nabi Daud. Menangis tiap malam. Khatam Quran berapa dalam satu minggu sekali. Itu sufi itu. Tak mau dia seperti kata Uwas tadi. Tak ada yang ikut tadi. Seperti kata Uwas tadi apa? Tentang ada tentara yang lewat. Tentara lewat ni pakai lampu.
Beliau tukang tenun, tukang menjahit baju. Malam hari tak nampak, gelap. Jadi baru beliau menjahit baju tu ketika tentara lewat tadi. Tentara lewat pakai lampu. Lampu apa namanya tu? Lampu togok. Tentara lewat, otomatis sampai ke rumahnya. Ketika itu nyut mentenung karena ramai. Saking ragunya memakan hasil dari jualan tenun tu, dia bertanya, bolehkah aku memakan hasil jahitan aku, padahal hasil jahitan itu daripada lampu cahaya yang diterangi oleh tentara tadi. Sampai ke situ saking warak. Itu sufi. Kita pernah tak terbayang? Tak punya orang punya awaknya lantak lah. Jadi sufi kah kita? Tak, kita tak sufi. Apalagi dengan Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Ya, Abi Hanifah bin Nu'man sampai berteduh pun tak mau dia. Biarlah dia berpanas. Tak mau dia berteduh. Kata orang, ayolah berteduh. Teduh dengan dia khawatir nanti ternyata pohon yang ditanam itu pun daripada hasil pohon curian. Begitu tu para sufi tu. Para sahabat begitu juga. Para tabi'in begitu juga. Para ulama salafus saleh, ketika sendalnya hilang, dia rela tak memakai sendal dibandingkan membawa sendal orang, walaupun sendal buruk sudah disediakan. Itu sufi. Kita macam mana? Cari yang ancak. Sendal kita tak bawa, pasti buat pilih pula sendal mana. Sendal dan ancak tu pilih lah sendal yang. Jadi kita ni tak sufi. Muhibbin boleh kita ni. Saking kehati-hatiannya para sufi tu, sampai kepada tahap air, ketika air yang dia akan berwuduk, ketika dia akan berwuduk dan dia nampak ada tetesan air dari atap rumah orang pun jatuh ke sumur dia, berhati-hati, tak mau dia mengambil, tak mau dia berwuduk, tak mau dia mandi dengan air sumur tu, kecuali setelah dia minta izin kepada si pemilik, padahal tu sumur-sumur dia. Begitu saking menjaganya para sufi daripada hal-hal yang syubhat. Itu baru sufi. Kalau kita enggak. Jadi muhibbin boleh kita. Jadi para sufi tadi tak ada hubud dunia, dah hilang. Tak ada lagi hubud dunia. Tak ada lagi. Kita masih kencang hubud dunia. Ma hadha fad dunya mazra'atul akhirah. Maka sesungguhnya dunia itu tempat menanam untuk akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurah, siapa yang mengambil dunia dengan sekadar keperluannya saja untuk menunjang atau untuk membantu dia di akhirat nanti, maka dunia ia jadikan tempat menanam. Tapi siapa yang menjadikan dunia ini tempat mengambil nikmat, bersenang-senang dengan dunia, maka dunia akan menghancurkannya nanti untuk akhiratnya. Maka oleh karena itu, ambil dunia untuk sekedarnya saja. Darurah ini ya untuk darurah, untuk hidup, untuk bisa salat, untuk bisa dakwah, itu saja diambil dunia. Jangan untuk nak lain sebagainya. Berarti kalau punya mobil, mobil untuk dakwah. Kalau punya rumah, rumah untuk ibadah. Kalau punya makanan, makanan untuk kuat tahajud. Kalau punya usaha, usaha untuk menyekolahkan anak sekolah agama. Itu sudah cukup bagian dari darurat ini. Itu yang dimaksud dengan darurah. Tapi kalau usaha untuk membuat hotel berbintang 5, berusaha untuk membuat kolam renang, usaha lebih banyak lagi untuk membuat tempat orang jogging laki-laki pedusi, berarti itu termasuk dunia untuk menghancurkan kita. Begitu dia. Jadi itu hasabid darurah. Silakan usaha, tapi palingkan cepat usaha itu untuk akhirat, maka itu akan menyelamatkan kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Nanti sampai kita kepada ilmu takwa lagi. Jadi sudah selesai kita masalah bidayah, masuk kita kepada hidayah. Bidayatul hidayah nanti. Maka inilah nanti akan kita kaji kembali. Hadza wabillahi at-taufiq. Nanti ada adab-adab lagi, dan itu adab-adab itu bagian daripada hidayah. Hadza wabillahi taufiq. 5 minit ada pertanyaan, silakan. Budil. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama terasa ente kan.
Siap Marawis kemarin minta foto, Ustaz nanti Marawis foto dengan Ustaz Razia. Untuk kena ni lama dia teringat. Ha tu. Ini kan aslinya kan kita nggak tahu hati masing-masing manusia. Ya. Mungkin kalau di mana sendiri dan beberapa kawan malam ketika berfoto dengan ustaz ataupun ulama yang itu, Ya. jadi sebuah kebanggaan tersendiri dia, sehingga ketika dia mempost itu niat hati bukan untuk membanggakan tapi untuk merasa bahwasanya ini kebanggaan tersendiri dia akan suka main. Ya, kebanggaan tersendiri itulah takutnya nanti menumpang di sana setan itu. Kita ambil lagi contohnya kemarin ketika kawan-kawan Marawis itu berfoto bersama Ya. nah itu kan sebenarnya bukan untuk niat kami bukan untuk meriahkan atau membanggakan hal itu, hanya saja kawan-kawan itu merasa sedikit tersanjung ketika bisa berfoto dengan mutiara itu. Pertanyaan saya, ente yakin tak seyakin-yakinnya tidak ada terlintas sedikit pun bangga dalam hati? Yakin? Tak yakin. Selama anak gak ngepost Kalau tidak kita post berarti kita tidak ada ingin populer berarti. itu senang maksudnya kan Ya senang berarti untuk kita saja, selesai tak apa-apa. Tapi masalahnya kita ingin memberitahu kepada orang lain bahwa kita sedang senang, itu bermasalah. Jadi kalau belum kita posting, alhamdulillah. Tapi ketika kita mempostingnya itu dia. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz fulan. Alhamdulillah ini. Walaupun waqi'iyahnya seperti ini. Ya kan memang dalam Al-Quran kan disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun nikmat Tuhan engkau maka ceritakanlah. Kan begitu. Kita mendapat nikmat rasanya bisa dekat dengan, bisa bersalaman dengan ustaz, dapat nikmat betul. Tapi fahaddis kita sekedar menceritakan kepada orang, alhamdulillah saya tadi di majelis ustaz itu saya hadir nih. Cukup sekedar itu. Tapi kita ingin meyakinkan kepada orang, kita nampakkanlah foto kita. Gitu dia. Berat itu. Ada yang lain? Silakan. Menyambung pertanyaan abang tadi, kalau kita memposting untuk niat mengajak ke pengajian itu macam mana Ustaz? Tidak apa-apa sebenarnya. Kita ingin mengajak orang ke pengajian, cuma masalahnya tak adakah terlintas sedikit pun saya saja hadir dan kalian tak hadir. Setan tu hebat itu, licik setan tu. Licik setan itu. Orang yang sudah salat saja lillahi ta'ala bisa kena panah setan. Apalagi kita yang tidak sedang salat. Dahsyat licik setan itu. Ya, ini kita ngaji Imam Ghazali nih. Saya pun kadang terbibit juga dalam masalah itu. Ustaz Amin Yono kadang posting juga saya tengok. Kena kita. Jadi kita kan mengaji. Jadi kita sekedar mengaji ya, ini ilmunya Imam Ghazali, ini madrasahnya Imam Ghazali. Kadang kita kena juga kadang kita kena juga. Apalagi dengan Syekh fulan. Udah lama foto dengan fulan. Kita cari foto dengan fulan. Saya pernah rasanya foto dengan Syekh fulan. Mana kita cari. Dah posting. Ini tahun ini. Pasti ada dalam hati sedikit tergores dalam hati. Apalagi kalau orang berkomentar, Masya Allah, mabruk Ustaz. Itu. Jadi kita ini madrasahnya Imam Ghazali, kita cerita. Cuman kadang kita terbibit juga dalam masalah itu. Tapi walaupun itu hal yang memang tak elok sebenarnya, itu bagian daripada riya. Keinginan kita tadi itu ada ingin mengajak orang untuk kepada kebaikan. Silakan lakukan, tidak ada masalahnya. Cuman menjaga hati itu lebih penting. Bisa tak kira-kira kita menjaganya atau tidak? Tadi saya tengok di Funpack UZR itu ada yang memasukkan foto tadi dengan 4 ada Ustaz Idrus Ramli, Idrus Ramli sama. Ada saya satu. Saya tengok Funpacknya nama saya, tapi di bawah ditulis admin.
Itu pun belum saya baca komentar, dah ada orang yang masukkan ke sini ini kata. Itu tak saya yang masukkan, apalagi saya yang masukkan. Tentu lebih lagi berbunga-bunga hati saya. Ya. Padahal orang lain yang memasukkan itu. Admin yang memasukkan foto-foto tadi ke dalam itu. Ada juga rasa di dalam hati saya timbul. Wah, tahu juga orang rupanya saya tadi ikut duduk dengan orang-orang itu. Kan rusak ini. Apalagi kalau kita sengaja memasukkan. Luar biasa. Memang susah. Dan kita tak bisa mengelakkan. Karena itu dunia zaman-zaman fitnah. Apalagi kalau kita ingin jadi pemimpin. Harus pandai mengambil muka masyarakat, rakyat. Apa nama istilahnya? Pencitraan. Kita nak jadi anggota dewan, harus berani. Nak pernah mengharung banjir. Ketika nak jadi anggota dewan, terpaksa harung banjir. Nak pernah masuk got, masuk got. Nak pernah mengangkat orang sakit, terpaksa diangkat untuk pencitraan. Sengaja pula di foto tu, foto lu gitu ni. Jadi mungkin itu salah satu asbab betapa banyak orang yang berangkat haji tapi tidak ada yang mendapatkan mabrur. Sebabnya apa? Ria. Alat untuk ria tu dalam saku kita letaknya. Tu masalahnya. Ketika kita salat kita buat jualat. Ngaji kita buat jualat tadi. Tawaf Kaabah kita buat jualat itu. Sa'i kita buat alat. Wukuf di Arafah kita buat juga. Jadi musuh kita untuk menghapus amal kita itu kembali ada dalam saku. Jadi bagaimana? Itulah. Kalau dulu enak ulama dulu. Handphone tak ada. Nak kasih apa ria? Nak kasih apa posting di mana? Tak ada. Yang mempostingnya para malaikat. Kini kita malaikat tidak jadi memposting. Lebih dulu kita memposting. Jadi kata malaikat ansu aja lah ada angku lainnya kan dah nak edit dah kan. Ini. Semua kita hari ini boleh dikatakan terbibit dalam masalah itu. Tapi itulah, mudah-mudahan Allah tidak menilai itu bagian daripada kesalahan yang besar dan mudah-mudahan kesalahan itu pun diampuni hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Maskur. Jadi kan kita harus akui aja bahwa memang kita nggak bisa bersih. Iya, betul. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu bagian dari dosa yang bisa terhapus dengan amalan tertentu? Misalnya kita tahu amalan puasa hari Arafah, Iya. hapus dosa tahun yang lalu. Iya. 6 hari Syawal misalnya. Iya. Tahun yang lalu. Apakah itu bagian dari dosa yang tadi itu bisa terhapus dengan amalan seperti itu, atau memang harus ada Iya. ritual seperti misalnya harus dengan bertobat atau apa? Baik, terima kasih. Jadi bagus pertanyaan Pak Maskur tadi. Kita pasti kita tak akan bisa bersih daripada ria karena kita hidup di zaman fitnah. Takkan bisa, apalagi dengan banyaknya kamera nih. Ini lebih lagi ini. Ini rusak amalan kita sebenarnya ini. Macam mana lah? Ya, kami yang penceramah ini habis nih amalan kami ini. Tapi macam mana lagi? Itu kan dunianya hari ini. Jadi itu kan bagian dari dosa kata Imam Ghazali kemarin kan. Ria kan termasuk dosa. Tapi apakah dosa ria itu bisa diampuni oleh beberapa amalan umpamanya? Atau disyaratkan untuk taubat atau cukup dihapuskan saja dengan amalan? Seperti contoh orang yang istighfar 3 kali setelah solat Allah ampuni dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain apabila seorang hamba berwuduk dengan wuduk yang baik kemudian dia solat 2 rakaat maka gugur segala dosanya. Apakah dosa ria itu termasuk terhapus daripada amalan-amalan seperti itu? Iya, terampuni. Selagi kita tidak terbibit dalam masalah ria ini. Maksudnya tidak terus-menerus kita ria terus. Mungkin kadang ria, kadang tidak, kadang ria, kadang tidak. Ataupun kadang kala kita memang ria terus-menerusnya, tapi itu bukan daripada kesengajaan kita ingin ria. Umpama seperti salat. Nah, ada seketik je ingin ria tadi awal salat. Allahu Akbar. Kita imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus bacaan santai. Tiba-tiba je sendiri kita mensenikan bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba dalam hati. Kau ambil macam sudas lagi gini.
Padahal sedikit pun tak ada keinginan kita untuk ria dari awal tu, tak ada. Tiba di perjalanan saja ingin ria. Yang seperti ini pun diampuni dengan ibadah-ibadah yang tadi. Begitu dia. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada ria. Memang bersih betul daripada ria takkan ada. Karena kita hidup di zaman ini, memang zaman fitnah. Macam mana lagi? Orang alim pasti kena dengan rianya. Qari pasti kena dengan rianya. Apalagi qari baca Quran itu. Maka salah satu dalam hadis, ya walaupun hadisnya dhaif, yang paling banyak nanti masuk ke dalam neraka itu adalah ahlul qura. Orang-orang yang bagus bacaan Al-Qurannya. Kenapa? Karena ada ria dalam hati. Keteknya melakukannya itu kan, dan lebih lihai melakukan itu daripada kalian, kata. Jadi susah untuk menjaganya. Orang alim macam itu juga. Kan sudah kita bahas, sedikit aja tergeras dalam hatinya, saya lebih memahami ilmu ini dibandingkan kalian. Kena kita. Nah, itu dia. Jadi bagaimana supaya terhilang daripada ria? Jangan sampai mengkerdilkan orang, anggap diri kita lebih hina daripada orang, dan anggaplah bahwa kita ni orang yang pendosa dibandingkan dengan orang. Habis itu masalah ria. Itu dia. Tapi kalau tiba aja lah ya, anda apa dia istighfar aja lah kepada Allah. Itu dia. Terakhir, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka melakukan amalan berharap supaya dilancarkan rezeki, seperti salat Jumat, sesi baca Al-Quran, itu termasuk dalam memasukkan amalan dunia ke amalan akhirat. Baik, terima kasih. Iya. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali jelas mengatakan di sana, orang yang melakukan suatu ibadah tapi karena suatu imbalan, maka itu dia sama dengan melaksanakan ibadah dengan dunia. Contoh, kita salat duha. Tahu kita orang yang salat duha ni Allah murahkan rezeki. Ketika kita salat, kita ingat ni murah rezeki setelah ini. Ketika kita tinggalkan salat, ada kerisauan sedikit dalam hati kita, ni agak macet nampaknya rezeki untuk hari ini karena meninggalkan salat. Berarti kita memasukkan dunia ke dalam akhirat kita. Tak boleh. Tak boleh. Nah, seperti contoh baca surah Waqiah supaya untuk murah rezeki nanti. Ada keinginan kita membaca Waqiah itu agar murah rezeki, kita bermasalah. Kena kita itu memasukkan unsur dunia kita itu. Jadi bagaimana? Tak usah kita anggap itu. Bacakan saja, rutinkan saja baca Waqiah, baca Waqiah, baca Waqiah, Waqiah. Tapi betul, setelah itu nanti banyak kita dapat rezeki daripada Allah. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Nah, gitu dia. Jadi untuk apa hadis-hadis itu? Hadis tadi itu untuk targhib. Maka ada kitab namanya Targhib wa Tarhib, karangan Imam Munzir. Targhib tadi untuk semangat kita beramal. Bersemangat itu menjelang kita beramal. Kalau sudah beramal, jangan pikirkan lagi imbalan tadi. Nah, begitu dia. Tak boleh kita mikirkan imbalan itu lagi kalau sudah beramal. Tapi kalau sebelum beramal, kita cukup mengetahui saja. Orang yang membaca apa umpamanya, membaca salam ketika masuk rumah, maka dia takkan pernah fakir seumur hidupnya. Itu jaminan Rasulullah. Ketika kita sudah membaca Assalamualaikum, jangan ingat yang hadis tadi itu juga lagi. Jangan ingat juga, dia tak pernah miskin dan godoh karena dia masuk rumah salam dari. Jangan itu diingat lagi. Tapi cukup dengan mengucapkan kalimat salam saja. Itu nih. Berat-berat. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Ghani itu kan ya kaya, hai yang kaya, hai yang kaya, hai yang kaya. Jadi tarang ada kawan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, minta Ghani taruh aja nyemang katanya. Padanya memuji Allah dengan Asmaul Husna. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani gitu. Kurang taruh aja Ghani nampaknya katanya. Itu dia. Jadi memang kalau mengaji tasawuf ni agak berat sedikit, tapi walaupun berat kita pun mesti mengkajinya karena ini bagian daripada ilmu yang mesti harus kita pelajari, sama halnya dengan fikih, kemudian tauhid, kemudian tasawuf. Ini kita sudah masuk ke tahapan tasawuf itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.